فقد افترى إثما عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على النبي المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة إخواني في الدين وأخواتي بالله rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fiikum. Dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, berkat taufiknya
dan inayat serta rahmat. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita akan kembali mengkaji bersama kitab Al-Jami' yang merupakan bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita akan memulai penjelasan tentang hadis ke-10 dari kitab Al-Jami' Babul Adab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah walyakul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hadis ke-10 ini merupakan atau terkandung adab ketika bersih. Kita lihat hadisnya. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, idza atasa ahadukum, apabila seseorang di antara kalian bersin, falyakul alhamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Walyakullahu akhuhu, dan ucapkanlah kepadanya saudara-saudaranya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, maka apabila dia berkata kepadanya
yarhamukallah, falyaqul lahu, maka yang bersih maka katakanlah, ucapkanlah kepadanya, orang yang bersih, kepada orang-orang yang mengatakan alhamdulillah yarhamukallah, falyaqul lahu, maka katakanlah kepadanya, maksudnya orang yang bersih mengatakan, mengucapkan kepada orang yang mengatakan yarhamukallah dengan ucapan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaan, memperbaiki hatimu. Akhrajahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Akhrajahul Bukhari akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud wa Ahmad wa Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Hadis yang mulia ini, hadis sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, nomor hadis dengan nomor hadis 6224, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala fil Musnad, dalam kitab Al-Musnad jilid 2 halaman 353, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis 5033, dan dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Sunan An-Nasa'i dengan nomor hadis 9989. Baiklah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang hadis yang mulia ini, kita akan mengenal sedikit ar-rawi minas sahabah, yang meriwayatkan hadis yang mulia ini minas sahabah, dari kalangan sahabat. Siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berdatang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia senantiasa menyertai beliau seperti sebuah bayangan dan bendanya. Masya Allah ya, saking seringnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
diibaratkan seperti bayangan dan bendanya. Ya kan? Nggak mungkin bayangan tidak menyertai bendanya. Begitu penyertaan Abu Hurairah radhiyallahu taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti menyertainya kebersamaan bayangan dengan bendanya. Dia kemudian menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang banyak, ilmu yang baik, dan ilmu yang diberkahi. Sampai hari ini nama beliau disebut mengiringi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengiringi af'al perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengiringi takrir persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiganya merupakan bentuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkonsentrasi penuh, serius, sungguh-sungguh untuk mengabdi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendampinginya. Dia tinggal di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berpisah sama sekali dengan beliau. Ya. Tinggalnya di masjid. Bagaimana mungkin akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di samping masjid. Karena kenapa kok Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tinggal di masjid? Pertama, karena dia tidak memiliki bisnis yang digeluti, tidak punya usaha, tidak punya ma'isyah, ya, tidak punya bisnis, atau sebidang tanah yang untuk dikelola. Jadi Madinah itu berbeda dengan Mekah. Kalau Mekah itu besar, sehingga mata pencaharian penduduknya itu berdagang. Li'ila fi Quraisy ila bihim rihlatas syita'i was-shayf. Itu digambarkan dalam surat Quraisy, di mana suku Quraisy itu rihlah, melakukan perjalanan. Perjalanan untuk apa ya? Perjalanan untuk berdagang. Fisyita, dalam musim dingin, wasyaif, dan dalam keadaan musim panas. Berarti setiap sepanjang tahun. Pada musim panas, pada musim dingin, suku Quraisy yang notabene tinggal di Mekah itu berdagang. Karena berdagang sebagaimana
pencaharian. Kenapa mata pencaharian penduduk Mekah berdagang? Karena tanahnya tidak subur. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan ibunda Hajar radhiyallahu taala anha dan anaknya Ismail, digambarkan ditinggalkan di dalam suatu lembah. Jadi Mekah itu seperti lembah, bukan seperti lagi, seperti mangkok lembah. Yang tidak ada tanamannya. Kalau suatu daerah tidak ada tanamannya, berarti daerah itu gersang. Itu Mekah. Kalau Madinah tanahnya subur. Makanya penduduk Madinah itu mengelola tanahnya. Berkebun korma. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu tidak punya bisnis, tidak mengelola sebidang tanah. Dia selalu mengatakan tentang dirinya, aku tumbuh sebagai seorang anak yatim dan hijrah sebagai orang yang miskin. Ini Abu Hurairah. Anak yatim, miskin, hijrah. Kita bayangkan, berarti di negeri yang baru itu tidak punya kerabat karena negeri asing. Tidak hanya itu, beliau seorang anak yatim, miskin. Makanya kemudian beliau memilih tinggal di masjid. Kenapa? Agar senantiasa menyertai, mengiringi Rasulullah SAW sebagaimana atau seperti bayangan yang mengiringi bendanya. Ifan fiddin wa qadibillah azanallahu wa iyyakum barakallahu fiik. Walaupun hanya 4 tahun. Kita lihat berapa ini? 4 tahun. Mendampingi Nabi SAW. Walaupun hanya 4 tahun. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menjadi salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada kira-kira 4 atau 5 yang terbanyak di kalangan para sahabat. Yang paling banyak dari 5 orang sahabat itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Walaupun hanya 4 tahun mendampingi Rasulullah SAW. Namun beliau berkonsentrasi penuh mengiringi beliau. Digambarkan seperti bayangan yang mengiringi bendanya. Bahkan hingga banyak sekali para sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari beliau. Berarti sejak dahulu mata air ilmu syar'i, hulu ilmu itu Madinah.
Mata air ilmu itu di Madinah. Namanya air dari hulu masih murni, tidak terkontaminasi, masih bening. Itu hulunya ilmu. Bagaimana dikatakan sebagai hulunya ilmu kok ada zaman belajar dengan lulusan dari Madinah? Bagaimana? Mau belajar dengan siapa? Kalau menginginkan mata air ilmu yang murni, langsung dari hulunya. Ada yang mengatakan yang mengambil hadis dari beliau dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in mencapai 800 orang. 800 orang. Dari kalangan sahabat dan tabi'in menjadi narasumber ilmu dari hulunya ilmu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidak ada seorang pun yang lebih banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dariku selain Abdullah bin Amr bin Al-As. Berarti yang kedua siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Oh, enggak, maksudnya Amr bin Al-As, kata Abu Hurairah ini sendiri, itu lebih banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr itu bisa menulis, Abu Hurairah tidak bisa menulis. Masya Allah, tidak bisa menulis saja. Gurunya 800 murid dari kalangan sahabat dan tabi'in. Berarti kalau nggak ditulis di mana? Di otaknya. Di otaknya. Karena Abu Hurairah tidak bisa menulis. Sementara Abdullah bin Amr bin Al-As bisa menulis, bisa lebih banyak. Masya Allah. Itu dari rawi, dari kalangan sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, tentang keutamaannya yaitu menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis walaupun hanya 4 tahun mendampingi, mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apa hikmah
seorang muslim ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Sangat layak Allah dipuji dalam semua keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal, ya kan? Apapun kondisi, alhamdulillah. Segala pujian hanya untuk Allah. Termasuk dalam bersin. Karena secara medis bersin itu bermanfaat bagi tubuh. Bersin itu bermanfaat bagi tubuh. Itu penelitian dari dunia kedokteran. Dan merupakan mekanisme pertahanan untuk mengusir kuman bakteri. Salah satu mekanisme berarti autoimun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah penciptaan manusia dengan sistem metabolismenya itu, dalam tubuh manusia itu Allah menciptakan autoimun, imun yang tidak perlu disuplai dari luar, sudah ada dengan sendiri. Jadi tubuh dengan sunnatullah itu akan melancarkan pertahanan untuk mengusir bakteri. Nah, salah satu metabolisme dalam tubuh manusia yang mengusir atau berfungsi mengusir kuman bakteri itu dengan bersin. Bersin itu di samping akan mengeluarkan kuman bakteri, juga mengeluarkan hal-hal yang berbahaya bagi tubuh. Nikmat Allah mana lagi yang kita dustakan? Barangkali kita selama ini hanya sami'na wa ata'na, dan itulah memang sebagaimana para sahabat. Apa para sahabat dulu yang tahu apa yang terjadi dalam bersin? Tidak tahu, belum tahu, tapi mereka sami'na wa ata'na. Keyakinan mereka pasti ada maslahat dalam perintah Allah. Apapun pasti ada hikmah. Jangankan perintah, larangan pun pasti ada maslahat di dalamnya. Kenapa hal itu dilarang? Jadi para sahabat tidak banyak tanya, kenapa kita, wahai Rasulullah, kenapa kita bersin mengucapkan alhamdulillah? Tapi ternyata kemudian dunia kedokteran menemukan. Salah satu contoh juga, jumlah persendian manusia itu pada sekitar tahun 80-an diketemukan. Padahal Rasulullah SAW melalui wahyu telah mengabarkan adanya 300 sekian persendian. Itu dunia kedokteran baru menemukan sekitar tahun 80-an. 80 berarti 43 sekarang 1455 Hijriah. Sudah berapa tahun? 13 abad lebih. Atau
14 abad lebih. Islam sudah berbicara, ya kan, bahwa jumlah persendian dalam tubuh manusia itu ada 300 sekian. Termasuk bersin. Kecepatan udara bersin dihitung. Antum secepat-cepatnya naik mobil, nyetir mobil, naik motor, sering nggak sampai 160 km per jam kecepatannya. Ya Allah ya Rabbi, kecepatan udara bersin itu mencapai 160 km per jam. 1 jam sampai mana 160 km? Semarang, hampir Semarang. Itu kecepatannya. 1 jam tidak sampai Semarang. Apalagi sekarang lewat tol lebih cepat lagi. Itu kecepatan bersih sampai sekian. Ada lagi kecepatan sperma, ya, sperma. Benda sekecil itu bisa mencapai akvarium, bisa mencapai rahim istri. Itu kalau diukur dengan sel sperma sekecil itu, sekian mikron ukurannya, kemudian bisa mencapai rahim dengan benda sekecil itu kalau disamakan dengan orang itu sudah berjalan sekian kilometer. Apa enggak ajaib itu? Makanya Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak usah jauh-jauh pada dirimu. Apakah engkau tidak memperhatikan? Ya kan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam tubuh kita ini saja nikmat Allah tidak akan dapat dihitung. Dalam tubuh kita saja. Makanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Dengan kecepatan 160 km per jam, udara yang yang mendesak. Antum kalau didorong kekuatan 160 km jam, kira-kira banyak atau sedikit kuman yang keluar? Ya, padahal kuman kecil. Kecepatannya untuk mengeluarkan udara, untuk mengeluarkan kuman atau bakteri itu, kecepatannya 160 km per jam. Masya Allah, berapa banyak bakteri yang dikeluarkan dengan hentakan kecepatan sebesar ini. Ya, jadi Masya Allah. Wa bi anfusikum afala tubsirun. Itu dari proses terjadinya bersih. Kemudian manfaatnya membuat tubuh lebih sehat. Maka berbahagialah orang yang setiap hari bersih. Setiap hari. Karena belum tentu setiap orang bisa bersih setiap hari. Saya saja belum tentu setiap hari bersih.
Ya, gratis itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa suntik, tanpa infus, tanpa injeksi, tanpa vaksinasi, itu sudah mengeluarkan berapa bakteri, berapa kuman yang membahayakan atau hal-hal apa benda-benda yang membahayakan tubuh. Kemudian terasa lebih fresh ketika setelah bersin. Coba antum kita bagaimana? Sebelum bersin dengan setelah bersin lebih fresh mana? Lebih fresh setelah bersin. Itu bukti bahwa ada benda-benda asing berupa kuman atau bakteri yang keluar dari tubuh sehingga tubuh menjadi lebih fresh. Nyatanya begitu. Kemudian karena bersin itu bermanfaat, tidak boleh menahan bersin. Berbeda dengan menguap. Ya kan? Kalau menguap itu lebih baik ditahan. Nah, ini berbedanya bersin. Makanya dalam hadis sahih yang lain disebutkan Allah mencintai bersin, tidak menyukai menguap. Allah mencintai bersin, insya Allah nanti akan kita datangkan hadis. Allah mencintai bersin dan tidak menyukai menguap. Angop. Karena Allah mencintai bersin dan juga terbukti bahwa bersin itu bermanfaat, maka tidak selayaknya seseorang menahan bersin. Kalau menahan angop, apalagi dalam sholat. Apalagi dalam sholat, kita berusaha untuk menahan supaya tidak sampai angop. Itu bedanya. Jangan dibalik, bersin ditahan, angop di banter suaranya. Menahan bersin bisa menimbulkan penyakit. Misalnya cedera diafragma. Diafragma itu organ pernapasan. Gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran itu salah satu akibat dari menahan bersin. Itu efeknya. Kemudian yang ketiga, efek atau dampak buruk dari menahan bersin itu pembuluh darah bisa pecah. Bagaimana tidak pecah? Menahan desakan dengan kecepatan 160 km per jam. Subhanallah. Jadi tadi dampak buruk dari menahan bersin, satu, cedera diafragma, yang kedua, gangguan pendengaran, yang ketiga, pembuluh darah bisa pecah. Oh, sudah dan luar. Sekarang kita lihat pakar pengobatan Ibnul Qayyim rahimahullah. Pakar At-Tib An-Nabawi. Beliau mengatakan tentang bersin. Dan
Kenapa orang yang bersin mengatakan alhamdulillah? Wa amma sunnatil atos, adapun sunnah bagi orang yang bersin apa? Mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, alladzi yuhibbuhullah, merupakan nikmat yang disukai oleh Allah. Ini penegasan dari hadis bahwa Allah mencintai bersin. Makanya kita kalau menelusuri kaul para ulama itu ada dasarnya. Walaupun tidak sama redaksinya. Termasuk ini. Alladzi yuhibbuhullah, yang Allah itu mencintainya. Mencintai apa? Bersin. Dan bersin ini merupakan nikmat yang menunjukkan keringat badannya. Berarti kalau keringat keluar itu bukan keringat dingin ya. Beda lagi kalau keringat dingin. Ini keringat lumrah. Itu badan fresh. Makanya olahraga itu kan badannya fresh itu kalau keringatnya keluar. Beda kalau keringatnya nggak keluar. Itu lebih fresh kalau keringatnya keluar. Ya, bagi yang senang olahraga ini, jalan pagi sampai keringat keluar itu lebih fresh daripada jogging yang keringatnya tidak sampai keluar. Kemudian keluarnya uap yang berat. Keluarnya uap yang berat. Itu dikatakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 401 Maktabah Syamilah. Jadi bukan dalam kitabnya At-Tib An-Nabawi, tapi dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dalam referensi yang lain, yaitu Tawdihul Ahkam, bersin adalah tekanan nafas yang kuat dan keluar secara tiba-tiba melalui batang hidung tanpa bisa dikontrol. Datangnya tiba-tiba. Kalau mau pipis, mau BAB itu bisa dikontrol nanti sebentar lagi. Kalau bersin tidak bisa. Nggak ada indikasi sebelumnya. Tiba-tiba hajin begitu. Ya kan? Tidak bisa dikontrol. Beda kalau ingin BAB atau buang air kecil. Tekanan ini bisa jadi timbul akibat adanya rangsangan pada selaput hidung. Atau bisa juga karena adanya penyakit sebagaimana terjadi pada penderita influenza. Nah ini. Jadi bersin itu bisa memang
sehat, tidak ada flu, tapi juga memang merupakan gejala penyakit influenza. Jika tekanan ini ditahan, maka akan berdampak buruk yang menyebabkan lemahnya fisik yang bersangkutan. Ya, tadi kan disebutkan setelah bersin itu fresh badannya. Sebaliknya kalau ditahan berarti badannya tambah lemah. Ya enggak? Kebalikannya. Makanya kalau bersin tidak boleh ditahan. Justru akan menjadi badan lebih fresh. Sebaliknya kalau ditahan justru akan menjadikan badan lebih lemah. Adapun jika tekanan ini berhasil keluar dengan bersinnya itu, keluar dengan lancar, maka tubuh akan menjadi lebih ringan dan segar. Ini ternyata ulasan dari Syekh Al-Qassam rahimahullah ta'ala tentang bersin, kenapa badan lebih fresh, sama dengan yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai pendahulunya. Orang yang bersin disunahkan bertahmid. Falyaqul alhamdulillah. Falyaqul alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu jangan lirih. Apalagi ada teman di sebelahnya, ada saudaranya di sebelahnya. Agar kita mendapat doa dari saudara kita. Kenapa kita bertahmid? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berkenan memudahkan keluarnya sumbatan dari dalam hidup. Tidak cukup sampai di sini. Orang lain yang mendengar tahmidnya juga disunahkan mendoakan orang tersebut dengan mengatakan ya Allah. Karena telah memuji Allah, maka orang tersebut didoakan mendapat kasih sayang Allah. Doa seperti ini sangat-sangat sesuai. Ya. Doa alhamdulillah, kemudian disambut pernyataan alhamdulillah itu dengan yarhamukallah, dikatakan oleh Syekh Al-Qassam ini sebagai perkara atau hal yang sesuai. Sesuai diucapkan bagi mereka yang mendapatkan kesehatan jasad, tidak usah payah-payah melakukan upaya bagaimana benda-benda asing dalam tubuh ini keluar. Otomatis keluar. Ya. Coba antum bayangkan tadi 160 km per jam kecepatannya. 1 jam sudah nyampe Semarang. Bukan jalan tol. Kalau jalan tol lebih jauh lagi. 1 jam itu dengan kecepatan sebegitu. Ya, Pak Dokter Alfian, mungkin antum belum tahu kecepatan bersin ini. Ada yang nggak tahu ini apa ngitung apa gimana, bisa ada ungkapan 160 km per jam kecepatan orang bersin itu, hentakan udara itu. Setelah itu
Orang yang bersin masih disunahkan lagi mendoakan saudaranya yang telah berdoa untuknya dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Sekarang kita akan bahas kosakata yuslih. Bentuk fi'il mudhari'nya dari sholaha, yuslih itu madinya sholaha. Mudhari'nya ada dua, yasluhu dan yaslahu. Artinya baik atau layak. Lawan katanya al-fasad. Jadi as-sholah itu lawan katanya al-fasad, rusak. Balakum. Apa ini maknanya balakum? Al-bal. Al-bal itu berarti, bisa berarti hati, kondisi, urusan. Ya. Jadi ketika orang mengatakan wah yuslih balakum, hatinya mudah-mudahan bertambah baik, urusannya bertambah baik, kondisinya bertambah baik. Allah mudah-mudahan memperbaiki hatinya, memperbaiki keadaannya, memperbaiki urusannya. Itu bal, al-bal. Ada ungkapan bahasa Arab rajulun radiyal bal. Rajulun radiyal bal. Itu artinya laki-laki yang kondisinya lapang. Wasi'al hal. Wasi'al hal. Berkecukupan, kondisinya lapang. Dagang ya ora rugi, ora tebok, untung, berarti terus kayak banyu mili. Ini wasi al-hal. Jadi makna doa dalam hadis ini wa yuslihu balakum, semoga Allah melapangkan hatimu, semoga Allah melapangkan kondisimu. Mendapat doa seperti itu karena mendoakan saudaranya yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah yarhamukallah. Maka bentuk balasan penghormatan dari saudaranya yang mendoakan agar Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, maka yang bersin kemudian membalasnya dengan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Allah mudah-mudahan berikan petunjuk untuk memperbaiki dan memperbaiki, melapangkan hatimu, urusanmu, kondisi. Dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah dikatakan di situ, jika seseorang masih bisa bersin, ya, masih bisa bersin kan? Masih kan, alhamdulillah. Jika seseorang masih bisa bersin, itu menunjukkan kalau badannya sehat, pencernaannya bagus.
Ya Pak Dokter, ditanya aja. Sampean kalau periksa itu ditanya, sampean masih bisa bersin enggak? Sering bersin, bukan karena flu ya. Setiap hari bersin enggak? 1 kali. Oh, alhamdulillah masih Pak. Berarti itu menunjukkan badannya sehat, pencernaannya bagus. Itu salah satu indikasi atau sensor tubuh. Tanpa check up, ya, apalagi general check up, itu bisa dideteksi sehatnya seseorang, bagusnya pencernaan seseorang, itu apakah seseorang itu masih bisa bersin apa tidak. Kekuatannya prima, ya. Sudah 70 tahun tapi masih rosak, kayak Mbah Marijan. 80 tahun masih rosak. Kekuatannya prima. Apa salah satu indikasinya apa? Masih bisa bersin. Tiap hari bersin. Maka kalau demikian manfaatnya bersin, madorotnya kalau menahan bersin, petunjuk yang baik, indikasi yang baik dari bersin itu sudah sepantasnya jika yang bersin itu bertakmid, memuji Allah. Alhamdulillah, kita bersama telah mengetahui dan insya Allah bertambah yakin dari ilmu yakin menjadi ainul yakin, pada puncaknya menjadi hakul yakin. Hakul yakin. Mengapa Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita agar mengucapkan alhamdulillah ketika kita bersih. Nah, ini hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 6233, innallaha yuhibbul utas wa yakrahut tasaub wa yakrahut tasaub. Innallaha yuhibbul utas, sesungguhnya Allah senang dengan orang yang bersin. Lebih senang lagi kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Sebaliknya, wa yakrahut tasaub, dan benci, tidak menyukai terhadap orang yang menguap. Itulah hikmahnya, itulah rahasianya. Kenapa kalau kita menguap kita tahan, apalagi ketika melakukan sholat, sedang melakukan sholat kok ada desakan akan menguap, kita tahan. Di luar sholat pun sebaiknya kita tahan dan tidak berefek buruk terhadap metabolisme tubuh. Beda kalau tadi menahan bersin. Karena memang ada anjuran kalau menguap itu ditahan. Ya, insya Allah nanti kita datangkan hadisnya bagaimana
supaya seseorang itu menahan angop, supaya tidak angop, supaya tidak menguap. Nah, dibahas di sini kenapa menguap dibenci oleh Allah. Kenapa Allah tidak menyukai menguap? Tanda menguap ini tanda kelebihan zat-zat tertentu dalam badan dan menjadikan malas beraktivitas. Antum buktikan sendiri kita banyak menguap. Bagaimana? Apa tambah malas? Apa tambah fresh? Bukti bahwa menguap itu menurunkan mentalitas, menurunkan vitalitas seseorang. Makanya menguap itu ditahan agar kita tidak bertambah lemah, agar kita tidak bertambah malas. Kok nggak ngantuk Bapak kok menguap? Kalau memang wayahnya ngantuk, wayah tidur. Termasuk juga menguap dalam majelis ilmu. Karena mengantuk di majelis itu bukan rahmat, tetapi dari setan. Kalau mengantuk dalam peperangan itu rahmat. Jadi bukti kalau tasawuf menguap itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadikan orang malas dan sebagai tanda kelebihan zat-zat tertentu. Ya, kelebihan, berarti kelebihan ya namanya kelebihan itu walaupun baik, tapi kalau berlebih ya tetap, makanya wakulu washrobu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Walaupun makanannya halal, walaupun minumannya halal, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Nah, indikasi kita itu kelebihan zat-zat tertentu dalam tubuh itu ditandai dengan banyak menguap, sering menguap. Kalau tadi bersin itu mengeluarkan benda-benda asing, kuman, bakteri, tetapi kalau menguap itu menunjukkan tubuh kita itu kelebihan zat-zat tertentu. Ya kan? Indikasi sensor tubuh lagi. Nah ini kan kalau kita nggak tahu ya awit gemien mula be angop ka, awit gemien mula be wahin ka. Dari dulu ya menguap, dari dulu ya bersin. Tetapi ada apa di balik menguap? Ada apa di balik bersin? Hikmah apa dalam menguap? Hikmah apa dalam bersin? Alhamdulillah dengan ngaji kita tahu. Ini yang membahas ini bukan dokter loh ini. Tapi lebih dari dokter karena mengobati jiwa. Ya enggak? Lebih dari dokter jiwa. Ulama itu melebihi dokter jiwa. Yang menerangkan Al-Imam Ibnu Qayyim. Yang menerangkan Syekh Al-Bassa. Syekh Al-Bassa. Bagaimana seseorang ketika apa yang terjadi, manfaatnya apa, madorotnya apa. Dari dua fenomena metabolisme dalam tubuh kita, yaitu bersin dan menguap. Dalam Al-Adab Al-Mufrad
Salahnya, Al-Adab Al-Mufrad itu adalah kitab akhlak, kitab adab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tetapi hadis-hadis yang ada dalam Al-Adab Al-Mufrad, walaupun yang menyusun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, tidak semua hadisnya sahih. Tapi jangan salah paham. Oh, berarti hadisnya Bukhari tidak sahih. Tidak semuanya sahih, tapi dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya sahih. Tapi dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad tidak semua hadis dalam kitab itu hadis sahih. Bahkan ada kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, dalam kitab syarah atau penjelasan Al-Adab Al-Mufrad dijelaskan tentang innallaha yuhibbul utas wa yakrahus tasa'ub. Maksudnya senang dan bencinya Allah dalam perkara ini tertuju kepada penyebab dari keduanya. Yang menyebabkan apa? Kalau bersin sebabnya bagus. Hentakan udara, dengan hentakan udara itu akan mengeluarkan benda-benda asing, kuman, bakteri, dan sejenisnya dari tubuh. Penyebabnya menguap karena kelebihan zat-zat tertentu. Berarti kita enggak kontrol dalam pola makannya. Tidak terukur pola makannya. Al-Quran 15 abad sudah yang lalu sudah mengatakan apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Ini kan makan dan minum secara terukur. Kenapa seseorang masih muda kok diabetes, masih muda kok asam urat, masih muda kok ginjalnya bermasalah? Bukan tidak mungkin karena tidak terukur dalam pola makan. Ada yang di bawah saya itu, sepupu itu. Kelahiran berapa ya? 70 apa ya? Apa malah 71? Datang ke dokter, ginjalnya bermasalah. Langsung badek dokternya itu, sampean banyak minuman bersoda ya. Ini kelebihan zat-zat tertentu. Kelebihan minuman bersoda. Makanya kita nggak usah khawatir penyakit ini, penyakit itu. Asal ikhtiar kita itu pola makan terukur, minumnya terukur. Tidak kelebihan ini, tidak kelebihan itu. Dan tahu satu netralnya, penetralnya. Oh, kalau kelebihan A, penetralnya apa ini? B. Nah, B ini kita perlu tahu kalau terlanjur kelebihan A. Makanya kan ada ungkapan, janganlah obat itu jadi makanan, tapi jadikanlah makanan sebagai obat. Nah ini, sementara kita naudzubillah banyak orang yang makanan jadi obat. Makanan jadi obat jadi makanan, bahkan lebih dari makan 3 kali. Ada yang obat kan setiap 2 jam minum obat. Ya, Pak Alfian. Tidak hanya 3 kali sehari, ada yang 4 kali sehari. Resep obat itu. Nah, agar kita makanan jadi obat, maka apa? Kulu wa kulu washrabu wala tusrifu. Maka insya Allah makanan itu menjadi obat.
Itu baru pola makan yang terukur. Timbulnya bersin karena adanya reaksi badan yang sehat pada rongga-rongga terbuka di mana banyak kuman bersarang. Ya? Ada yang umpetan di rongga, rongganya dibuka, kemudian didorong dengan udara. Akhirnya yang umpetan di rongga itu keluar. Itu bersin. Ya enggak? Ya kan tadi? Ini proses. Kenapa ya? Apa? Kuman, bakteri itu bisa keluar. Ini prosesnya. Rongga terbuka, dengan terbukanya rongga kemudian didorong dengan udara yang kecepatannya tadi itu 160 km per jam. Bagaimana mungkin bakteri itu tidak keluar? Rongganya sudah terbuka. Mau umpetan di mana lagi? Ya kan? Berbeda dengan menguap. Timbul karena kelebihan zat tertentu pada tubuh. Ya dulu saya di Jogja kan begitu, punya teman masih muda, sudah asam urat. Kenapa? Ya karena bapaknya pejabat, kepala kantor wilayah ketika itu, ukuran Kalimantan. Kerjanya di Kalimantan. Di Jogja padahal apa-apa lebih murah daripada Kalimantan. Oh, anak saya sekali makan ukurannya di Kalimantan. Kalimantan itu mungkin sekali makan 20.000. Wah, di Jogja bisa. Waktu itu belum tahun 2000. Ya kan? Omong punya omong, ternyata pola makannya yang tidak terukur. Makanya usia muda masih sudah asam kelebihan itu. Aslinya kalau tidak kelebihan itu bisa ditanggulangi oleh tubuh dengan metabolisme tubuh yang diciptakan oleh Allah. Gula pada kadarnya itu bisa disintesa dengan pankreas, bisa. Insulinnya gratis. Tapi kalau insulin dalam tubuh sudah tidak bisa menanggulangi, ya berarti ada pasokan insulin dari luar. Naudzubillah. Jangan sampai obat sudah tidak bisa, akhirnya disuntik insulin dari luar karena insulin produksi di dalam tubuhnya itu tidak bisa menanggulangi gula dalam darah, kandungan gula dalam darah. Kan begitu. Karena itu agama Islam yang mulia ini menganjurkan kepada umatnya ketika mereka bersin hendaknya memuji Allah dengan bertahmid sebagai ungkapan rasa syukur terhadap nikmat Allah. Gratis loh itu. Orang agoragat. Tidak pakai biaya. Tidak pakai usaha-usaha dari luar. Usaha eksternal yang bisa mengeluarkan bakteri dan sejenisnya dari dalam tubuh. Ucapan tahmid pada saat bersin sebagai ungkapan syukur terhadap karunia yang berupa kesehatan badan, ringannya tubuh akibat terdorongnya penyakit, hilangnya rasa berat yang membebani otak. Subhanallah, sampai segitunya mendatangkan maslahat bagi otak. Antum banyak pikiran, antum banyak beban. Ketika sudah bersin, beban pikiran dalam otak itu sebagian hilang.
keluar bersama dengan udara ketika bersih. Dan keluarnya zat-zat yang merugikan dari dalam tubuh. Kita tanpa memilih dan memilah mana yang merugikan, yang perlu dikeluarkan. Allah yang memilah sendiri. Allah yang memilih sendiri. Itu salah bentuk rahmat Allah dalam bersin. Ya kan? Yang memilah dan memilih zat-zat yang merugikan agar keluar dari tubuh dalam proses bersin itu siapa? Allah. Allah Maha tahu mana yang merugikan bagi kita. Segera dikeluarkan dari tubuh dengan proses bersin. Ya kan? Bagaimana kita memilih dan memilah? Kita saja kok nggak tahu kok, barang nggak kelihatan mana yang merugikan, mana yang bermanfaat bagi tubuh. Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengaturan, dengan sunnatullahnya yang memilah dan memilih bakteri yang merugikan agar keluar dari tubuh seseorang dalam proses bersih. Jadi ya Allah ya Rabbi, hendaknya kita kalau bersih mengucapkan alhamdulillah, ingat hal-hal yang ini. Hal yang seperti ini diingat, mengiringi ucapan tahmid kita. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu merahmati kita dan menyadari serta menghayati dan meyakini bersin itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah, salah satu bentuk kasih sayang Allah, karena hendak menyelamatkan tubuh kita khususnya dari benda-benda asing, bakteri-bakteri yang merugikan. Kita hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak keluar biaya. Semua yang disebutkan itu adalah fadlullah, al-fadl atau fadlu minallah, karunia Allah yang mengiringi seseorang ketika bersih. Jika demikian halnya, mestinya kita memahami mengapa ketika bersin disunahkan kita itu bertahmid. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil pendapat para ulama, terutama mazhab Hambali, bahwa mendoakan orang yang bersin itu hukumnya fardu ain. Karena lafaz atau redaksi hadis di atas sangat jelas menunjuk kewajibannya. Fal yakul lahu akhuhu yarhamukallah. Wal yakullahu, ini perintah. Perintah itu al-aslu, itu wajib. Makanya dengan dasar ini mazhab Hambali, mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berpendapat mendoakan orang yang bersin itu hukumnya fardu ain. Padahal sebagian kita yang bersin sudah keras mengatakan alhamdulillah, ada yang diam saja, atau bahkan ada yang nggak ada yang menjawab ya rahmukallah. Ya, bagaimana ini saudara? Apa susahnya mengatakan ya rahmukallah? Apalagi sariawan, apalagi sakit gigi.
Karena pernah terjadi suami istri sariawan, begitu hebatnya sariawan mereka, ngomong saja nggak bisa, ngomong pakai tulisan. Suami istri itu pernah terjadi itu. Pelakunya itu cerita sama saya. Pak Hifni, saya dulu pernah sariawan bareng istri, suami istri, sariawannya hebat. Subhanallah, sampai ngomong nggak bisa, pakainya tulisan. Mas, saya pengen ini. Dek, saya pengen itu. Pakai tulisan. Subhanallah. Anda pernah ngalami nggak seperti itu? Makanya tidak diberi sariawan, tidak beri sakit gigi, kok ya malas mengucapkan yarhamukallah kepada saudaranya yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah. Makanya di kelas itu kalau ada santri apa itu bersin, alhamdulillah satu kelas itu yarhamukallah, insya Allah. Karena disampaikan kepada mereka. Apalagi lafaz hadisnya datang dalam bentuk perintah. Al-aslu fil amri adalah wajib. Demikianlah yang bisa sampaikan, insyaallah bulan depan, tahun yang baru ya berarti ya, tahun baru ya, tahun baru miladiah, bulan depan atau tahun depan berarti, insyaallah tahun depan, tahun miladiah kita lanjutkan. Nanti juga ada pembahasan bagaimana kalau bersin lebih dari 3 kali dalam satu waktu. Kemudian ketika sholat, bagaimana? Apakah yang bersin mengucapkan alhamdulillah? Kalau mendengar sebelahnya, apakah jawab ya yarhamukallah? Nah, ini kan perlu tahu ini ilmu-ilmu yang mengiringi tentang bersin. Kemudian kita diberi kesempatan untuk ngaji lagi, semangat insyaallah ya. Ketika ditanya Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, kapan berhenti ngajar?" Sampai mati. Kita juga menuntut ilmu, kapan sampai kita ngaji sampai mati? Inginnya mati dalam majelis ilmu. Ya enggak? Ada itu orang tua yang meninggal dalam majelis ilmu ketika kuliah subuh. Tidak ingin seperti itu. Melazimi majelis ilmu, sering datang di majelis ilmu, akhirnya Allah mentakdirkan kita meninggal di majelis ilmu. Karena sering berkhutbah, ada khutbah, sudah khutbah di depan mimbar itu, di atas mimbar. Ketika khutbah, tahu-tahu begini menunduk, ternyata meninggal. Sedang khutbah, sedang mengajarkan ilmu. Dan kita, cita-cita kita bukan hanya belajar ilmu, tapi mudah-mudahan mengajarkan ilmu. Ya minimalnya kepada ahli keluarga. Jazakumullah atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, Ustaz ada mic wireless untuk akhwat yang menjawab quiz. Barangkali nggak dengar karena ini ruangannya besar. Ini cukup kabelnya? Oh ini ya, oh ya. Syukur. Afan itu ada mic di bawah, Afan. Nanti yang akan menjawab pakai mic supaya kedengaran, nanti tidak usah menjawab dengan suara yang keras. Pertanyaan untuk ikhwan, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang manfaat dari bersin?
Khusus qaul dari pakar At-Tib An-Nabawi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang bersin. Ada dua, harus betul semua. Salah satu betul, ya salah orang. Karena jawabannya menginginkan dua. Dan memang dua hal yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pakar pengobatan nabawi. Apa dulu? Ikhwani. Ahwat siap enggak dengan pertanyaan ini? Kalau Ikhwan tidak bisa atau tidak ada yang bisa menjawab. Kalau enggak siap, saya ganti soalnya. Bagaimana Ikhwan? Dua hal tentang bersin yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Sepuluh? Ya. Satu. Ya. Tandanya apa? Karena tandanya spesifik yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau saya hanya tentukan umum, standarnya apa itu? Yang disampaikan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu tanda yang spesifik. Apa? Ya iya, tanda spesifiknya apa? Yang keluar ketika itu. Ini saya katakan tadi khusus qaul dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Itu apa? Betul itu. Kalau memang ada kaitannya dengan itu walaupun tidak tepat, tapi tanda spesifiknya apa? Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Tanda yang khusus. Badan itu sehat. Tanda yang khusus dari bersin itu. Ada dan disampaikan. Ya. Keluarnya apa? Apa? Masih belum tepat. Saya katakan qaulnya Ibnu Qayyim ya. Insya Allah kalau itu dipancing seperti ini antum bisa apa? Tanda yang khusus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Akhwat. Yang keras, yang keras. Keluarnya keringat. Azhar tolong saya. Apa? Antum ke sana, mendekat ke sana. Jawabannya. Ini ada Ikhwan yang mendekat ke Satan. Jawabannya apa? Saya enggak begitu juga. Ada dua tanda yang spesifik, tanda yang khusus. Ya, keluarnya uap, betul. Satunya keringat, ya, betul. Jadi itu maksud saya tanda yang spesifik. Tanda yang khusus, keluarnya keringat dan keluarnya uap yang berat dari bersin. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi atau min khairil ibad. Ya, berarti
satu amplop lagi disimpan lagi untuk tahun depan, insya Allah. Alhamdulillah, kita doanya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada kajian yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang lebih baik dibanding Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما